sore ni, sore kara, sore dewa, sore nara, kore kara, dakara, deskara, demo, dan sebagainya. Bingung cara gunainya? Sini kita bahas sama-sama. Nah, selamat datang kembali di channel Jurnal Harian Belajar Bahasa Jepang dari nol seri N4. Nah, di kelanjutan video ini kita akan bahas kata-kata keterangan yang sering-sering keluar di JLPT tingkat N4 ya. Biasanya kata-kata keterangan ini itu keluar di Dokai. Nah, itu biasanya antara nomor 21 sampai nomor 25. Juga bisa di sebelum-sebelumnya. Nah, kata-katanya apa aja? Kita simak selanjutnya. Yang pertama di sini ada soreni. Soreni artinya selain itu atau ditambah lagi. Fungsinya untuk menambahkan informasi atau alasan baru ke kalimat selanjutnya. Contohnya di sini ada konomise wa yasui. Sore ni ryori ga totemo oishii. Toko ini murah. Nah, selain itu atau ditambah lagi makanannya enak. Contohnya lagi ada kono shigoto wa gyuryo ga ii sore ni yasumi mo oi. Jadi pekerjaan ini bagus, ditambah lagi liburnya banyak. Biasanya itu sering berkesinambungan. Jadi ini sama ini, kalimat pertama dan kalimat kedua itu sejajar. Jadi tidak bertolak belakang kayak itu, sini bagus, sini jelek, itu enggak kayak gitu ya. Sore nih, selain itu atau dan lagi atau ditambah lagi. Ada lagi sore de. Nah, artinya itu oleh karena itu atau maka. Nah, fungsinya menyatakan akibat atau hasil dari situasi sebelumnya. Jadi di sini kalimat penjelasnya, di kalimat keduanya setelah sore de itu hasilnya apa. Nah, contohnya di sini ada Michi ga totemo kondeita sore de okuremashita. Jadi jalannya itu sangat macet. Nah, oleh karena itu maka saya terlambat. Seperti itu ya. Nah, contoh lagi adanya kyo. Kyo janai kino. Kino netsu ga atta. Kemarin saya demam. Sore de kago yasunda. Oleh karena itu saya tidak masuk sekolah. Kayak gitu ya. Nah, contoh selanjutnya. Kata keterangan selanjutnya ada ni wa. Ni-nya ini fungsinya untuk menunjukkan tempat, waktu, atau tujuan. Lah, wa-nya ini itu penanda atau penekanan pada suatu topiknya. Kalau nanti pas waktu ya ditekankan ke waktunya. Kalau pas tempat atau tujuan ya penekanannya pada tempat itu. Terus sering dipakai untuk kontras atau kalau untuk, bisa diartikan seperti itu. Nah, contohnya di sini ada nihong niwa, tempat. Ni-nya di tempat nihong di Jepang. Nihong niwa shiki ga arimasu. Nah, di Jepang ada 4 musim. Itu menekankan di Jepangnya ya. Terus ada kono machi ni wa konbini ga takusang arimasu. Di kota ini ada banyak minimarket. Nah, yang ditekankan itu di kota. Terus ada watashi ni wa dekimasen. Kalau untuk saya tidak bisa. Nah, ini yang diartikan kalau untuk yang di bawah tadi ya. Kalau untuk saya watashi ni wa dekimasen. Kalau untuk saya tidak bisa. Nah, selanjutnya di sini ada nimo. Sama, ni-nya digunakan untuk menyatakan tempat, waktu, tujuan, atau subjek. Lah, yang beda mu-nya di sini. Mu artinya juga. Kalau yang tadi wa itu sebagai penekanan. Kalau di sini yang artinya juga. Atau bisa digunakan untuk menambahkan subjek, tempat, waktu lain selain yang sudah disebutkan sebelumnya. Biasanya itu antara percakapan 1 sama 2 yang sini ngomong. Misal kayak tadi yang pakai niwa. Nihong niwa shiki ga arimasu. Jadi di Jepang itu ada 4 musim.
Nah, yang pakai nimo ini diganti seperti ini. Europa nimo shikika arimasu. Nah, di Eropa juga ada 4 musim, seperti itu ya. Kita ke contohnya aja. Ini diganti aja yang tadi. Nihon nimo shikika arimasu. Nah, di Jepang juga ada 4 musim. Terus ada Konomachi nimo konbinika arimasu. Di kota ini juga ada mini market. Nah, itu terus ada lagi contohnya Karen nimo sono hanashi o shimashita. Saya juga menceritakan hal itu kepada dia. Nik-nya itu kepada dia. Jadi subjeknya dia. Seperti itu ya, niwa sama nimo. Lanjut di sini ada madewa. Made itu sampai, lawaknya itu penanda, topik, kontras, atau penekanan lagi. Nah, dipakai untuk menekankan batas setelahnya atau berbeda atau berlawanan. Kontrasnya situasinya setelah batas tersebut. Jadi setelah batasnya made ini nanti apa seperti itu. Fungsinya sebagai batasan. Contohnya seperti ini. Kinoma dewa genki deshita. Sampai kemarin itu sehat, tapi sekarang enggak. Nah, batasnya itu kemarin. Terus ada contoh lagi, Hatajima dewa osake o nomemasen. Jadi sampai usia 20 tahun itu tidak bisa minum beralkohol atau osake. Jadi batasnya di sini umur 20 ya, kalau di Jepang. Terus ada lagi Ekima dewa basude ikimasu. Sampai stasiun naik bis. Seperti itu ya, Madewa. Terus di sini ada Madeni. Habis Madewa, terus Madeni bedanya apa? Kalau Madeni ini sebagai atau diartikan paling lambat sebelum. Selambat-lambatnya sebelum. Nah, menunjukkan batas waktu terakhir. Suatu tindakan yang harus dilakukan sebelum batas waktu terakhir atau fokusnya pada deadline, bukan durasi. Contohnya, Astama Deni Konohongo Kaeste Kudasai. Tolong kembalikan buku ini paling lambat-lambatnya ya besok. Terus ada lagi contohnya Jujima Deni Kite Kudasai. Tolong datang paling lambat sebelum jam 10. Terus contoh lagi Suku Daiwa Kingyo Bima Deni Yate Kudasai. Tolong PR-nya dikerjakan selambat-lambatnya sampai hari Jumat. Selambat-lambatnya, paling lambat hari Jumat. Seperti itu ya, deadline fokusnya. Madeni. Kalau Madewa tadi batas, nah kalau Madeni itu deadline, bukan ke durasi. Nah, terus di sini ada demo. Demo itu tapi ya, tingkatnya kasual atau sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Posisinya biasanya di awal kalimat baru. Terus di awal kalimat baru berarti ada maru, terus demo, terus koma. Seperti itu biasanya. Terus ada nuansa ringan, fleksibel, santai, dan tulisan informal. Tulisan informal itu biasanya antara surat dari teman ke teman, seperti itu. Teman ke teman ya. Nah, contohnya di sini konoke kiwa takai desu. Demo totemo oishi. Kue ini mahal tapi sangat enak. Karena tapi biasanya agak tidak berimbang seperti ini kalimatnya. Antara bagus, jelek, atau jelek terus bagus. Terus ada Nihongo wa musukashi desu. Demo tanoshi desu. Jadi bahasa Jepang sulit tapi menyenangkan. Ya, menyenangkan lah. Terus ada Kyo wa ame desu. Demo tekaketai desu. Hari ini hujan tapi ingin keluar. Demo tapi. Di sini ada keredomo atau dakeredomo atau deskeredomo.
artinya sama-sama tapi. Nah, di sini tingkatnya netral, bisa formal maupun santai, bisa sopan maupun bentuknya bisa juga nggak sopan. Posisinya bisa di tengah atau di akhir kalimat. Di tengah atau di akhir kalimat. Lah, kalau demo tadi di awal kalimat posisinya. Jadi titik dulu baru demo. Lah, kalau ini deskiro domo itu di akhir berarti sebelum titik. Kalau di tengah berarti tengah-tengahnya kalimat itu koma. Dari maru kalimat terus maru di tengah. Tengah seperti itu ya. Nah, nuansanya halus. Kadang untuk merendahkan. Merendahkannya itu merendahkan diri kita sendiri ya. Terus misal ngomongnya ke orang tua, jadi kita harus rendah. Terus memberi kesan, walaupun begitu. Bentuk singkat dari kedo, sangat kasual, terus kerodo itu netral atau lebih sopan sedikit dari kedo. Contohnya di sini ada kono fuku wa suki dakere domo takasugimasu. Saya suka baju ini tapi terlalu mahal. Nihongo wa mada heta dakere domo gambarimasu. Bahasa Jepangku masih jelek, tapi saya atau aku akan berusaha. Ada lagi kono eiga wa omoshirokata keredomo sukoshi nagakata desu. Jadi film itu menarik, tapi agak panjang. Seperti itu ya. Nah, terus di sini ada lagi shikashi. Sama-sama artinya tapi. Ada. Tapi itu banyak banget ya. Ada demo, keredomo, terus ada shikashi. Tingkatnya formal atau dalam bentuk tulisan. Posisinya biasanya di awal kalimat baru atau untuk menghubungkan dua kalimat dalam tulisan formal ya. Ingat, dalam tulisan formal. Jadi kalau misal nanti suratnya teman ke teman, shikashi itu ya lebih sulit untuk dipakai. Pakainya bisa demo atau keredomo. Nuansanya tegas, sering kali dipakai di berita atau laporan. Nah, laporan biasanya kalau di Dopai itu banyak yang sajo minta bawahannya suruh ini gitu. Terus pidato resmi. Nah, contohnya di sini ada kono keikaku wa subarashi desu. Rencana ini bagus. Shikashi, tapi hyoga kakarimasu. Biayanya mahal, maksudnya membutuhkan biaya. Hyo ini biaya yang mahal gitu. Shikashi ya. Jadi kalimat pertama udah selesai baru shikashi. Seperti itu. Nah, contoh kedua di sini ada karewa yoku benkyou shimasu. Shikashi seiseki wa amari yoku arimasen. Terus dia rajin belajar tapi nilainya tidak begitu terlalu bagus. Contoh lagi ada konomachi wa bengri desu. Kota ini praktis. Shikashi jinko ga osugimasu. Tapi penduduknya terlalu banyak. Itu ya, shikashi. Biasanya terdiri buat laporan atau surat-surat resmi biasanya. Nah, di sini terus ada sore dewa. Sore dewa dipakai ketika menyimpulkan sesuatu berdasarkan situasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bisa berarti kalau begitu. Nah, dalam hal ini atau kalau begitu lebih sopan dibanding sore nara. Sering digunakan juga sebagai ungkapan penutup atau percakapan. Nah, baiklah kalau begitu. Biasanya sore dewa. Terus lanjut ke contohnya ya. Denshaga okurete imasu ka? Gitu. Keretanya terlambat ya. Sore dewa kayak gini mani aimasen nih ya. Kalau begitu kita nggak tepat waktu pada rapat ya. Contoh lagi ada sore dewa hajime masho. Nah, kalau begitu mari kita mulai. Nah, biasanya ini ada obrolan sebelumnya ngejelasin ini
acara konser atau apa, atau rule acara, itu terus disingkat setelah itu nanti, "Sore Dewa Hajime masuk." Nah, kalau begitu ayo kita mulai. Terus ada lagi "Sore Dewa, Mata Asta." Ya kalau begitu sampai besok, Mata Asta atau Mata Asune, kayak gitu ya, untuk Sore Dewa, kalau begitu. Terus di sini ada Sore Nara. Nah, seperti yang disinggung tadi, lebih sopan dari Sore Dewa itu lebih sopan dari Sore Nara. Berarti Sore Nara kebalikannya, dia lebih nggak sopan atau sifatnya kasual, sering dipakai di percakapan sehari-hari. Nah, naranya di sini itu fungsinya untuk merespon saran. Nah, kalau begitu, nah setelah "kalau begitu" itu ada kalimat yang berupa saran, sebaiknya atau tolong atau sebagainya. Itu ya, nuansanya lebih santai dibanding Sore Dewa. Sering diikuti saran, solusi atau keputusan dari pembicara. Kita lanjut ke contohnya aja. Nah, di sini ada Mega Fute kita no, artinya turun hujan ya. Terus ada turun hujan gitu. Sore nara takuside iko. Nah, kalau begitu ayo naik taksi. Nah, saran atau keputusannya itu naik taksi karena hujan. Terus ada lagi sore nara watashi wa iede mate imas. Kalau begitu saya akan menunggu di rumah. Nah, ini kan solusi ya. Tunggu aja di rumah solusinya. Terus ada lagi contohnya karega ikenai. Karega ikenai gitu. Dia tidak bisa pergi ya gitu. Terus jawabnya sore nara. Kalau begitu sini shimasho. Nah, kalau begitu kita batalkan saja. Itu kan solusinya atau sarannya. Seperti itu ya kalau sore nara. Kalau Sore Dewa tadi itu biasanya digunakan buat acara-acara tertentu ya, atau fungsinya juga untuk penutup dari percakapan Sore Dewa kalau begitu. Nah, kalau Sore Nara itu diikuti kalimat saran, opini, atau keputusan dari pembicaranya tadi. Kayak contohnya tadi karena hujan naik taksi aja, itu kan solusi atau keputusan. Seperti itu ya. Terus kita lanjut ada dake. Dake itu hanya atau sebatas. Bisa dipakai buat kalimat positif atau negatif, netral, tidak memberi kesan terbatas banget. Enggak, jadi fungsinya luas dan bebas. Terus di sini contohnya ada pang dage tapi masta. Saya hanya makan roti. Terus kyo wa benkyo dage shimasu. Benkyo dage shimasu. Hari ini saya hanya melakukan belajar. Kalau diartikan seperti itu ya. Terus ada lagi konomi sewa genking dake mas. Jadi toko ini hanya menerima uang tunai. Itu ya. Buat dake lah. Selanjutnya di sini ada shika. Shika sama-sama artinya juga hanya. Tapi di sini selalu diikuti dengan kalimat bentuk negatif. Jadi memberi kesannya itu tidak lebih dari itu, terbatas sekali. Lalu kalau tadi ngomong hanya makan roti, ada kemungkinan kalau dia itu nanti makan yang lain. Lah kalau di sini itu terbatas sekali, berarti dia itu benar-benar hanya makan roti seperti itu ya, konotasinya. Nah di sini contoh kalimatnya sama kayak yang tadi. Pangsika tabe maseng harus bentuknya negatif. Jadi saya hanya makan roti, artinya positif, tapi konotasinya negatif. Dilihat dari dalam kurung tadi ya, dan tidak makan yang lain. Seperti itu. Terus ada Hyakueng shika motte imaseng. Saya hanya punya 100 yen. Lah, dalam tanda kurungnya itu tidak punya yang lain. Seperti itu ya. Tidak punya lagi atau seperti itu juga. Nah, contoh ketiga di sini ada Nihongo shika hana semaseng. Saya hanya bisa berbicara bahasa Jepang.
dan tidak bisa bahasa yang lain. Dalam tanda kurungnya artinya seperti itu ya. Bisa bedain ya shika sama dake. Terus di sini ada soshite. Nah, soshite itu artinya dan juga atau lalu, digunakan untuk menyambung dua kalimat yang setara atau menambahkan informasi setara ya berarti ya. Nah, bisa digunakan dalam urutan waktu. Jadi soshite itu habis ini terus ini. Menggabungkan ide daripada menekankan waktu. Lebih umum dipakai dalam tulisan atau narasi. Kita langsung ke contoh aja. Nihon wa utsukushi kuni desu. Soshite tabemono mo oishii desu. Jepang negara yang indah dan juga makanannya enak. Contoh kedua di sini ada kare wa atama ga ii desu. Soshite sports mo tokui desu. Nah, dia pintar dan juga jago olahraga. Contoh yang ketiga di sini ame ga furimashita. Ada turun hujan atau hujan turun. Soshite kaze mo suyoku narimashita. Dan angin juga bertiup kencang. Gitu ya. Menambahkan ide atau informasi yang setara. Setara itu maksudnya seperti ini. Tadi itu bahas Jepang. Nah, belakangnya itu juga soal Jepang. Tapi menunya di Jepang itu juga enak makanannya. Terus bahas orang, dia itu atamanya ini, terus bahas kelebihannya juga. Orang itu juga. Terus ada turun hujan, terus lah hujan itu disertai dengan angin yang kencang. Seperti itu ya, setara. Bahas ini ya ini juga gitu. Terus ada sore kara. Nah, setelah itu tadi soshite itu dan. Lah, kalau ini sore kara setelah itu, jadi atau kemudian digunakan untuk menyampaikan urutan waktu kejadian. Nah, kalau tadi soshite itu nggak bisa buat waktu, kalau sekarang sore kara itu waktu urutan kejadian. Dipakai untuk percakapan sehari-hari. Terus contohnya di sini ada asaku hao tabemashita. Saya sarapan sore kara, setelah itu kemudian gakoe ikimashita. Pergi ke sekolah. Terus ada contohnya tegami o kakimashita. Telah menulis surat sore kara posto ni irimashita. Setelah itu atau kemudian memasukkan dalam kotak pos. Terus contoh lagi yang ketiga ada hong o yumimashita. Telah membaca buku sore kara nemashita. Setelah itu tidur. Seperti itu ya. Jadi urutan waktu kejadian. Nah, terus ada kito. Kito itu artinya pasti. Atau mungkin besar. Mungkin besar maksudnya kemungkinan besar pasti. Konotasinya seperti itu ya. Digunakan untuk menyatakan keyakinan yang kuat atau perkiraan yang hampir pasti benar. Nah, sering diikuti bentuk positif atau negatif juga bisa ya. Jadi ini pastinya itu kemungkinan. Contohnya di sini asta kito hare mas. Besok pasti cerah. Contohnya lagi karewa kito guru to omaimasu. Dia pasti menurut saya datang. Atau saya pikir dia pasti datang. Contoh lagi kono monde wa kito kantang des. Masalah ini pasti mudah ya. Seperti itu, kemungkinan besar. Nah, di sini ada zehi. Zehi itu artinya juga pasti atau juga nanti bisa diartikan benar-benar. Pasti sangat inginlah digunakan untuk menyatakan harapan yang kuat atau ajakan. Jadi pastinya ini pasti buat harapan. Zehi. Tapi kalau kito tadi pastinya itu buat kemungkinan besar. Kemungkinan sama harapan beda ya. Seperti itu. Sering dipakai untuk mengundang atau mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Nuansanya positif dan bersifat sopan juga. Jadi mendorong sesuatu. Mendorong itu maksudnya mendorong seseorang untuk berbuat yang lebih baik.
Catatan pentingnya, zehi biasanya dipakai atau diikuti dengan bentuk tegu dasai atau taides atau masho dan tidak digunakan dalam situasi negatif atau melarang. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Nihon ni kitara, kalau datang ke Jepang, zehi watashi no ie ni kite kudasai. Jadi, kalau datang ke Jepang, tolong benar-benar atau pastiin mampir ke rumah saya. Jadi, mendorong atau mengajak dia buat mampir ke rumah saya. Seperti itu ya. Pastinya itu harapan. Jadi yang ngomong ini itu benar-benar berharap kalau kamu itu datang. Kayak gitu. Terus ada lagi contohnya, kono hon wa omoshiroi desu. Zehi izonde mite kudasai. Jadi kamu udah baca kalau buku ini menarik. Nah, harapanmu kamu ngasih rekomendasi ke orang lain supaya juga coba membaca. Kayak gitu. Tolong coba baca ya. Zehinya ini pastinya itu harapan yang kuat atau ajakan atau dorongan. Seperti itu. Nah, contoh ketiga, kondo no party ni zehi kite kudasai. Mohon datang ke pesta lain kali. Itu ajakan atau suruhan atau harapannya kamu tuh kalau lain kali ada pesta datang, seperti itu ya. Zehi. Terus di sini ada yato. Nah, akhirnya setelah perjuangan digunakan saat sesuatu tercapai dalam waktu yang lama atau setelah kesulitan atau setelah penantian. Yato. Biasanya diikuti sama hal-hal positif, hasil positif. Tapi juga bisa negatif, tergantung konteksnya kalimatnya aja nanti. Contohnya di sini ada yato shigoto ga owarimashita. Lah, setelah berjibaku dengan pekerjaan yang banyak, yato owarimashita. Akhirnya selesai. Diikuti kayak dengan perasaan-perasaan lega. Lega banget. Nah, akhirnya selesai ya, kayak gitu. Terus ada yato aemashita ne. Akhirnya bisa ketemu juga setelah beberapa tahun menunggu, seperti itu. Terus ada lagi yato densaka kimashita. Akhirnya keretanya datang. Itu biasanya udah nunggu lama. Yato kimashita ne. Gitu. Diikuti dengan perasaan-perasaan lega ya. Kan nggak ketemu lama terus ketemu, akhirnya bisa ketemu, lega juga. Gitu. Nggak ada kabar atau apa, akhirnya nyambung juga di telepon. Gitu. Lega perasaannya, yato. Akhirnya. Terus ada ya hari. Ya hari itu seperti yang saya juga. Atau memang, atau ternyata. Nah, tingkat formalitasnya itu sopan, bisa juga netral atau formal. Digunakan untuk menekankan kesimpulan atau prediksi yang benar. Contohnya di sini ada kare wa yahari kimasen deshita. Nah, dia memang tidak datang. Nah, seperti yang saya duga atau kalian sudah memprediksi bahwa dia itu nggak datang. Yahari kimasen deshita. Terus ada yahari kono hoho ga ichiban ii desu. Ternyata metode ini memang yang Terus contohnya ada lagi kekawa yahari yutsudori atau yutsudori deshita. Ya, hasilnya memang sesuai perkiraan. Nanti sesuai dengan prediksi kita. Ya, hari. Terus di sini ada yapari. Nah, artinya sama-sama dengan ya hari, ternyata atau seperti yang diduga, tapi lebih kasual. Lebih ke percakapan sehari-hari lagi. Atau lebih sering digunakan untuk ngobrol itu ya pari. Nah, bisa dipakai untuk situasi santai atau spontan. Gampangnya ya, yang ya hari itu tadi jarang sering keluar atau seringnya bahasa tulisan. Kalau ya pari itu ya kita ngomong langsung seperti ini. Contohnya kare ya pari konakatane. Dia ternyata tidak datang ya.
Terus Yappari kono gawa omoshiro. Nah, ternyata film ini seru atau seperti yang saya duga itu seru. Yappari ikane hokai. Karena sepertinya memang lebih baik tidak pergi. Seperti itu ya. Yappari sama ya hari. Gampangnya ya bahasa tulisan sama bahasa kaiwa, percakapan sehari-hari. Lebih sering buat sehari-hari itu pakainya Yappari. Yappari. Terus ada Sasuga. Sasuga Senpai. Sasuga seperti yang diharapkan atau memang hebat atau sesuai reputasinya. Digunakan untuk mengagumi kemampuan atau kualitas dari prestasi seseorang. Jadi mengagumi prestasi seseorang atau kemampuan. Nah, memberi kesan pujian ya atau kagum terhadap sesuatu yang sesuai ekspektasi. Nah, bisa diterjemahkan atau bisa diartikan memang pantas atau sesuai dugaannya atau hebat. Jadi sesuai ekspektasi, seperti yang diharapkan itu sesuai ekspektasi. Sesuai kenyataan lah intinya. Nah, contoh kalimatnya Sasuga sensei desu ne, Zetsume ga wakari yasui desu. Lah memang pantas guru ya atau sesuai yang diharapkan dari guru atau sepantasnya dari guru. Kalau penjelasannya itu mudah dipahami. Terus contoh lagi Sasuga ni puro no shigoto desu ne. Memang kerjaan seorang profesional. Jadi ekspektasinya kita itu kalau profesional ya pasti kerjanya bagus. Nah, itu sesuai. Jadi ngomongnya Sasuga. Seperti itu ya. Terus ada lagi Sasuga Nihon. Michi ga kirai desu. Memang Jepang atau sesuai ekspektasi kita ya. Kalau Jepang itu jalannya bersih. Seperti itu ya, Sasuga. Seperti yang diharapkan dari seorang guru. Kalau guru yang jelasin pasti penjelasannya mudah dipahami. Seperti itu ya. Kalau profesional pasti kerjaannya bagus. Nah, sesuai ekspektasi kita kalau Jepang itu jalannya bersih. Seperti itu. Sasuga. Nah, di sini selanjutnya ada deskara. Oleh karena itu. Jadi sopan karena di sini des ya. Sering dipakai pada tulisan, pidato, laporan, atau situasinya resmi. Kayak acara-acara gitu. Deskara. Terus ada sama. Dakara. Artinya juga sama-sama oleh karena itu. Tapi di sini pakai da. Da itu kan bentuk futsurnya dari des. Jadi di sini lebih nggak sopan. Nah, digunakan untuk menyambung sebab akibat secara langsung. Maksudnya kita ngobrol langsung ke Dakara. Dakara ita desyo gitu. Nah, oleh karena itu saya udah bilang toh. Terus ada di sini mazu. Mazu itu pertama-tama. Nah, digunakan untuk kalau kita menyebut langkah-langkah dari suatu proses ya atau urutan prioritasnya dalam belajar itu seperti apa? Urutan-urutan proses step by step maju pertama-tama atau pertama kali nah, seperti itu maju contohnya di sini ada lagi sama tatoeba misalnya atau contohnya lah kita habis jelasin sesuatu terus ngasih contohnya itu biasanya karena orang Jepang itu ekspresif yang itu ngomongnya tatoeba itu tatoeba seperti itu tatoeba. Nah, selesai. Nah, di pembahasan bumpu ini kita udah selesai. Selanjutnya di video-video selanjutnya kita akan langsung bahas JLPTN 4 itu apa. Setelah itu baru kita latihan soal ya. Nah, JLPT itu kalau nggak dibahas kayaknya kurang. Ada juga beberapa orang yang nggak tahu JLPT itu seperti apa, soalnya yang keluar bagaimana, waktunya bagaimana, kan banyak yang nggak tahu. Jadi kita jelasin dulu. Oke, sampai di sini videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Rian, dadah.